Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ali baitihi thayyibin at-tahirin. Radhiyallahu ta'ala anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Ini kitab Kifayatul Azkiyah, syarah Hidayatul Azkiyah. Alhamdulillah. Ini sudah di bait yang keempat kita ya, syair yang keempat. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Inna tariqa syari'ah wa tariqah wa haqiqah fasma' laha ma mutsila. Sesungguhnya tarikat itu syariat dan tarikat dan hakikat. Fasma' maka dengarkan olehmu ma mutsila. Maka dengarkan olehmu akan ma yang dicontohkan laha baginya tarikat. Itu matan. Lama bayana ma yatarattabu 'ala taqwa wa 'ala ittiba'il hawa atba'ahuma bidzikri turuqis suluk. Lama bayana manakala telah menjelaskan oleh musannif rahimahullah ma yatarattabu akan sesuatu yang terjadi ia di atas takwa dan di atas mengikuti hawa nafsu. Atba'ahuma. Niscaya mengiringi oleh musannif akan keduanya bidzikri dengan menyebutkan turuqis suluk jalan-jalan suluk. Jadi sebelumnya, di bait sebelumnya, takwal ilah midaru kulli sa'adah, beliau menyebutkan akibat baik dari takwa apa saja kan? Dekat dengan Allah, dapat ilmu laduni, mudah rezeki dan seterusnya. Kemudian sebelumnya juga beliau sudah menjelaskan tentang bahaya. Maya taratabu itu efek, akibat dari mengikuti hawa nafsu. Kemudian beliau susuli dengan menyebutkan jalan-jalan suluk. Kenapa perlu disebutkan jalan suluk? Idh biha yatayassaru ri'ayatut taqwa wajtinabul hawa. Karena dengannya turuk ke suluk, karena dengannya jalan suluk, mudahlah oleh menjaga takwa dan menghindarkan hawa. Ya. Faqala, maka musannif rahimahullah berkata, inna tariqa ila akhiri. Sesungguhnya tarik, arti tarik, yakni bermaksud oleh musannif, inna tariqal musila lil akhirah. Sesungguhnya jalan yang bisa menyampaikan jalan bagi akhirat itu syariatun, pertama syariah, wa tarikatun dan tarikah, wa hakikatun dan hakikah. Fasma tamsilal qaumilaha. Maka dengarkan olehmu akan tamsilnya kaum. Maka dengarkan olehmu akan perumpamaan dari kaum ahli tarikah, laha baginya semuanya, syariat, tarikat dan hakikat. Wahwa ma saya tukurhu ba'du. Dan dianya tamsil, contoh itu mah yang akan menyebutkan oleh musannif akan nyama ba'du sesudahnya ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alam rahimakallah, semoga merahmati akan engkau oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang perlu Anda ketahui. Annahu la budda lisaliki tariqil akhirati minal jam'i baina hadhihi salasah. Wah, sungguh hal dan sya'an itu tidak boleh tidak bagi penempuh jalan akhirat. Tidak boleh tidak minal jam'i dari mengumpulkan baina hadhihi salasa antara ini tiga. Wajib kepada salik akhirat untuk memiliki tiga-tiganya. Syariat, thariqat, dan hakikat. Nah. Wa adamit ta'tili li syai'in minha. Tapi olehmu bahwa sungguh hal dan syai'an tidak boleh tidak bagi penempuh jalan akhirat dari mengumpulkan antara ini tiga. Wa adamit ta'til dan tidak mengosongkan, tidak melupakan li syai'in minha bagi sesuatu. Sesedikit pun minha darinya tiga perkara. Harus ada ketiga-tiga. Kenapa harus ada ketiga-tiganya? Wadzalika li'annal haqiqata bila syari'atin batilatun. Bermula demikian itu karena sesungguhnya hakikat dengan tidak ada syariat itu batil, enggak sah. Karena hakikat dengan tanpa syariat itu batil. Wa syari'ata bila haqiqatin atilatun. Dan karena sesungguhnya syariat dengan tanpa hakikat itu kosong. Ya. Mana contoh hakikat tanpa syariat? Misalul awwali antaqula li syakhsin. Bermula contoh yang pertama itu bahwa engkau mengatakan bagi seseorang. Contoh yang pertama, hakikat tanpa syariat. Sholli, kita mengatakan sholli, sholatlah kamu. Ayo bangun subuh sholat. Fayaqulu laka.
Maka berkata ianya seseorang bagimu, la hajata ila shalah. Nggak perlu sholat. Ngapain sholat coba? Lianna sa'ida sa'idul azali. Nggak perlu sholat. La hajata ila sholat. Nggak ada kebutuhan kepada sholat. Kenapa? Lianna sa'ida sa'idul azali. Karena orang bahagia itu orang bahagia dari azali. Dari sono sudah ditentukan. Fa in kuntu sa'idan dakhaltul jannata wa illam usalli. Maka jika adalah aku itu seorang yang bahagia, niscaya aku akan masuk ke dalam sorga sekalipun aku tidak sholat. Nah, wa illa dakhaltun nara wa in itu. Wa illa, jika tidak, nah, jika aku bukan orang said, orang syaki celaka. Dakhaltun nara, aku akan masuk neraka wa in itu sekalipun aku salat. Nah, ini hakikat namanya, tapi nggak ada syariat. Batil. Nah, wa misalu saniyati may ya'malu li ajli jannah. Bermula contoh kedua, syariat tanpa hakikat. Ini syariat tanpa hakikat. Berpegang kepada zahir, nggak berpegang kepada hakikat. Bermula contoh yang kedua itu may ya'malu li ajlil jannah. Itu orang-orang yang beramal ya karena surga. Yaqulu, dan dia berkata, laula amali lama dakhaltuha. Laula amali. Jikalau bukan karena amalku, lama sungguh aku tidak akan masuk surga. Artinya ini orang yakin masuk surga dengan amal. Fahadhihi syariatun atilah, maka bermula ini itu syariah yang atilah, yang kosong. Apa makna kosong? Wa makna kauniha atilatan. Wa makna kauniha atilatan anna wujudaha ka'adamiha. Makna keadaannya syariah itu kosong, itu bahwa sungguh wujudnya syariah itu seperti nggak adanya syariah. Ya. Lianna dukhulal jannati bifadlillah lil hadis syarif. Karena masuk surga itu dengan fadlillah, karunia Allah berdasarkan hadis yang mulia. Nah, titik dulu Ustaz. Yang kedua ini masih belum paham, Tengku. Yang mana? Masa lusannya. Misal ya, contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua yaitu syariat, tapi nggak ada Kalau hakikat. kalau dia kalau dia oh dia dia syariat saja begitu. Ya, dia berpegang kepada dia sholat rajin banget tujuannya mau masuk surga. Padahal hakikatnya kalau kata Nabi hadis, masuk surga kan bukan dengan amalan. Bukan berarti kita boleh nggak beramal juga kan? Nah itulah kata beliau. Berarti harus ada syariat, harus ada hakikat. Bahkan torikat tiga-tiganya. Karena kalau kita pengen masuk surga dengan amalan kita kan kita lelah banget Ustaz ngumpulin amal. Nggak cukup-cukup kan? Berapa sih nilai Hmm. amal kita dibanding surga Allah yang mahal? Nah itu. Secara urutan yang harus kita itu ya ini dulu guru ya, tetap syariat dulu ya. Syariat dulu. Bahkan dalam syariat itu sebenarnya udah ada semua Ustaz. Yang disebut syariat itu ada tiga-tiganya. Mestinya begitu. Syariat, Ah, torikat, hakikat itu namanya syariat keseluruhan kan gitu. Bisa juga begitu. Nah, cuma kalau kita pengen bagi berarti tahap pertama syariat. Kedua torikat. Ketiga hakikat. Ini akan beliau jelaskan. Syariat itu apa sih? Nah ini. Kita lihat dulu. Wa syari'atu hiyal ma'muratul lati amarallahu biha. Wal manhiyatul lati nahallahu anha. Bermula syariat itu, dianya syariat itu segala perintah-perintah yang memerintahkan oleh Allah dengan yang makmurat. Wal manhiyat, dan larangan-larangan yang melarang oleh Allah dari larangan. Jadi syariat berarti kan hukum Ustaz. Hukum secara zahir ya. Segala perintah iya. Allah, larangan Allah itu namanya syariat. Itu kalau di sini. Berarti tarikat itu proses kita mempraktekkan syariat itulah tarikat. Tarikat kan jalan. Wat tariqatu al-jaryu ala zalika wal amalu bihi. Dan bermula tarikat itu berjalan di atas demikian, syariat tadi, dan mengamalkan dengannya demikian. Jadi tarikat mempraktekkan syariat itulah tarikat. Bismillah. Hmm, begitu Ustaz. Ini guru maaf itu suluk ini mana secara ininya apa nih guru suluk ini? Proses usaha kerja untuk menempuh jalan, suluk salaka, berjalan. Kalau torikus suluk berarti kita berjalan menuju apa tuh? Benar, tarikat suluk berarti metode. Biasanya kalau ada penggabungan dua kata, suluk itu kan perjalanan hamba Ustaz ya, untuk menuju Allah.
Jadi perjalanan hamba kan bukan dengan berjalan, Ustaz. Dengan sholat, ibadat segala macam, kan itu namanya suluk. Jadi torikat suluk berarti model suluk. Kalau secara bahasa sekarang. Jadi model suluk itu macam-macam. Ada yang model Naqsyabandiyah, model Qadiriyah kan ada model. Nah itu. Iya, iya, iya. Ah itu. Itu kalau arti sekarang. Karena kalau ibarat kitab kan nggak ada torikat suluk kan, jarang. Iya. Nah, kalau kata orang Soalnya sekarang, kalau secara makna dari dalam kitab ini, berarti kan kalau kita menempuh jalan story syariat itu sudah menempuh tarikat, jalan suluk kan sebenarnya. benar. Itulah tarikat yang sebenarnya. Semua perintah Allah, perintah Nabi kita lakukan kan. Itu kita udah bertarikat berarti Ustaz. Cuma itu nggak ada namanya. Kita versi siapa? Versi Syekh Naqsyabandi, Syekh Syadzili kan nggak ada kan? Hmm. Secara umum. Nggak apa-apa Ustaz. Pada hakikatnya semua orang itu bertarikat. Soalnya kalau ulama Banten yang sekarang beliau sudah tidak ada, Ya. beliau menyatakan begini, Torikot aing mengaji gitu. Jadi memang beliau itu ngaji nggak pernah berhenti hampir 24 jam. Jadi muridnya yang bergantian, beliaunya terus di situ ada. Yang Nah, namanya Buya Dimyat itu begitu, ngaji memang terkenalnya begitu. ya, benar juga itu Ustaz. Ada yang tarikatnya orang kerja nanti kan? Kerja aja gitu. Jadi Itu jalan tarik hidup. Tarikat itu jalan itu, hidup. itu sudah Pilihannya beda-beda. terikat dunia itu terus. Iya. Oke, Ustaz. Masya Allah. Wal haqiqatu nadruhu li bawatinil umuri. Bermula hakikat itu melihatnya seseorang hamba bagi hakikat-hakikat perkara. Nah, bermula hakikat itu nadruhu melihatnya si hamba li bawatinil umur bagi hakikat-hakikat urusan perkara. Wa syuhudul fi'li minallah dan syuhud menyaksikan perbuatan itu dari Allah. Ya, artinya walaupun kita yang melakukan, kita sadar betul bahwa sebenarnya kita nggak ada apa-apanya kan. Semuanya dari Allah. Nah, itu udah bisa disebut hakikat, Ustaz. Beliau mencontohkan. Faqauluhu ta'ala ta'liman li'ibadihi iyyaka na'bud. Maka bermula firman ya Allah Ta'ala karena mengajarkan bagi hambanya. Apa firman Allah? Iyyaka na'budu. Engkau yang kami sembah ya Allah. Iya karena abudu engkau yang kami sembah ya Allah. Seolah-olah kan kita ada pekerjaan Ustaz. Kita menyembah. Berarti ada perbuatan kan? Ada kitanya. Maka bermula firman Allah Ta'ala karena mengajarkan bagi hambanya. Iya karena abud itu murai. Itu yang memperhatikan ayatnya Allah. Fihi padanya ucapan. Zahir syariah akan zahir syariah. Iya karena abud. Makanya kata para ulama itulah zahir syariah. Artinya ada yang kita masih melakukan itu dengan kekuatan kita Ustaz. Ada ibadahnya. Iya karena abudu kami menyembahmu ya Allah. Li'annahu mandurun fihi ilal kasabid dhahiri alladhi huwa fi'lul abdi. Li'annahu karena bahwa sungguh hal dan syarat. Itu diperhatikan dalamnya firman Allah tadi. Iya karena abud. Kepada usaha yang zahir. Usaha yang zahir dari si hamba. Usaha yang zahir yang dianya usaha itu fi'lul abdi perbuatan hamba. Iya karena abudu ada perbuatan kita. Itulah syariat. Wa qauluhu wa iyyaka nasta'in dan bermula firman Allah iyyaka nasta'in kepadamu kami mohon pertolongan. Ini menunjukkan kita nggak berdaya, perlu minta tolong. Dan bermula firman Allah wa iyyaka nasta'in itu murai atau mura'ah kita baca kalau isim maf'ul. Kalau murai isim fa'il itu yang memperhatikan hanya Allah padanya ucapan akan hakikat. Li'anna fihi tabarril abdi min haulihi wa quwwatihi. Karena dalamnya firman Allah, iya karena nasta'in, itu tabarri. Itu melepaskannya si hamba, itu membebaskan oleh diri si hamba. Min haulihi, dari dayanya, wa kuwatihi dan kekuatannya. Membebaskan si hamba dari upaya dia dan kekuatannya. Mengakui tidak berdaya, iya karena nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan untuk bisa menyembahmu. Ya. Wa syuhudu annal fi'la la yatimu illa bima'unatillah wa quwwatihi. Nah, wa syuhudu kita hantar kepada Tabari. Karena dalamnya firman Allah iyyaka nasta'in, pertama terlepasnya si hamba dari upayanya dan kekuatannya dan syuhudnya si hamba. Si hamba menyaksikan sadar betul bahwa sungguh perbuatan itu tidak akan sempurna ya melainkan dengan pertolongan Allah dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, itu titik Ustaz. Nah, itu. Izin berangkat dulu, Guru. Ya, silakan Ustaz. Ya. Ada yang mau baca Ustaz? Silakan. Walhasilu. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Pawan mungkin mau baca. Ini pada ngantar sekolah ya, lupa saya. Belum Tengku. Belum. Kirain udah pada ngantar Ustaz. Jadi cocoknya ngaji habis subuh, Ustaz. Habis subuh jam berapa? Coba Tengku nggih Ya. belajar baca dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hasilu yajibu 'alal 'abdi an ya'mala bi jami'i ma amarahu Allah bihi wa yajtanibu jami'u ma nahahu Allah anhu. Lakinnahu la yalakhazu an amalihi an amalahu huwa alladhi yanjibuhu Hmm. wa huwa alladhi yadkhuluhul jannata walaulahu lamma hasala lahu dzalika bal yalakhazu itu Yulahidhu. bil amali yalahizu bil amali imtisalu amrillahi lahu biqaulihi fa'bud fa- fa'budullah mukhlishan lahuddin wa in asa bihi ala amalihi wa huwa mahiddu fadla minhu subhanahu wa ta'ala wa in Aqabahu. wa wa an aqabahu fakhuddu adlu minhu subhanahu wa ta'ala wa la yas'alu amma yaf'alu qala al hasanul basri ilmul haqiqati tarku malahizatun sawabul amali la tarkul amali wa qala sayyiduna ala karramallahu wajhah Ali karramallahu wajhah Ya, Ustaz. man zonna Annahu. annahu bidunil juhdi yasilu ilal jannati fahuwa mutamayyinun Tamannin. wa man mutamannin wa man zanna annahu bi bazalil Bibadlil juhdi. bazlil juhdi yasilu ilal jannati wa huwa mutta'inun Titik, Ustaz. Titik. wa Udah pas titik. Ya. Apa? Mana tadi Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. bisa enggak diajar kita langsung makna kita Gimana? bisa enggak diajarkan makna gitu model Makna? wal hasilu bermula hasil ya. Iya. Walhasilu.
yajibu 'alal 'abdi ay ya'mala bi jami'i ma amarahu Allahu bihi. Bermula kesimpulan. Nah, hasil itu kesimpulan. Bermula kesimpulan itu wajib kepada si hamba oleh apa wajib? Fa'il. Ayak malah oleh bahwa beramal ianya si hamba bi jami'i ma amarahullah dengan semua apapun yang telah memerintahkan akannya si hamba oleh Allah dengan nyama. Wa yajtanibu jami'a ma nahahullahu anhu dan menghindari ia si hamba akan semua ma yang melarang akannya si hamba oleh Allah dari nyama. Nah itu. Kesimpulannya berarti yaitu lakukan segala perintah, meninggalkan larangan. Tapi lakinnahu la yulahidu anna amalahu huwallazi yunjih. Yunjih ini. Yunjihi atau yunajjihi ya. Tetapi si hamba itu tidak memperhatikan ya bahwa sungguh amalnya dia. Bahwa bermula dia nyamal itulah allazi yang akan menyelamatkan ianya amal akan dia. Tapi kita jangan merasakan kalau amal itu yang menyelamatkan kita. Wa huwallazi yudkhiluhul jannah dan dianya amal itulah allazi yang akan memasukkan dia ke dalam surga. Jangan ketika kita beramal jangan merasa amal yang akan menyelamatkan kita, amal yang akan memasukkan kita ke surga. Walaulahu lama hasala lahu dzalik. Dan jikalau tidaknya amal sungguh tidak hasil bagi dia oleh demikian. Jangan kita merasakan kalau enggak beramal kita enggak ada jalan masuk surga. Nah, bal yulahidu bil amali imtitsal amrillahi lahu. Tetapi memperhatikan ia dengan beramal akan melaksanakan perintah Allah baginya dia. Biqaulihi dengan firman-Nya Allah, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sembah olehmu akan Allah dalam keadaan mengikhlaskan baginya Allah akan agama. Artinya ketika kita melakukan amal apapun, rasakan bahwa kita sedang melaksanakan perintah Allah. Kita sebagai hamba memang pantas melaksanakan perintah Allah, yaitu fa'budillah mukhlishan lahuddin. Nah itu. Tetapi mulahadhah ya, memperhatikan ya, merasakan ya dengan jiwa raganya bil amali dengan amal yang sedang dia lakukan, imtitsal amrillah akan melaksanakan perintah Allah bagi dia, perintah dengan firman-Nya Allah, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sesudah dia melakukan amalnya, wa in asabahu ala amalih fahuwa mahdu fadlim minhu subhanahu wa ta'ala. Dan jika memberi pahala yanya Allah akan dia atas amalnya, maka dianya pahala dari Allah itu murni karunia darinya Allah. Mahdu fadlin, semata-mata karunia. Nah, itu murni karunia darinya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sebenarnya kita tidak berhak untuk mendapatkan pahala itu dan Allah pun tidak wajib memberikan pahala itu kepada kita. Itu hanya murni karunia Allah, fadlullah. Wa in aqabahu famahdu adlin minhu subhanahu wa ta'ala. Dan jika pun menghukum ianya Allah akannya si hamba, maka itu murni keadilan darinya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena amal yang kita lakukan pun belum tentu sempurna. Wala yus'alu amma yaf'alu dan tidak ditanyakan akan Allah tentang apapun yang Allah perbuat. Qala al-Hasanul Basriyu, berkatalah oleh Hasan al-Basri, Imamut Tabi'in. Apa kata beliau? Ilmul haqiqati tarku muladhahati sawabil amali, la tarkul amali. Ilmu hakikat itu yaitu meninggalkan memperhatikan pahala amal, bukan tidak beramal, bukan meninggalkan beramal ya. Jadi hakikat itu kita tetap beramal, cuma nggak berpegang kepada amalan. Wa qala Sayyiduna Aliun karramallahu wajhah. Berkatalah oleh Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, apa kata beliau? Man dhanna annahu bidunil juhdi yasilu ilal jannah fahuwa mutamannin. Barang siapa yang mengira ia bahwa sungguhnya dia dengan tanpa perjuangan, tanpa berlelah-lelah itu sampai ia kepada surga, maka dianya orang itu mutamannin, orang yang berangan-angan kosong. Kita mengira tanpa mengerahkan segala daya upaya yang diberikan Allah untuk melakukan amalan soleh. Kita mengira tanpa amal kita bisa sampai ke surga. Itu kita orang yang sedang berkhayal. Mutamannin yang berangan-angan.
Wa man dhanna annahu bibadlil juhdi yasilu ilal jannah wa muta'annen. Barang siapa yang mengira ia bahwa sungguhnya dia dengan mengerahkan segala daya dan upaya, bibadlil juhdi, dengan mengarahkan segala daya upaya itu sampai ia ke sorga, bahwa muta'annen, maka dianya orang itu orang yang lelah banget. Orang mengira dengan kerja keras kita sampai ke surga. Itu orang yang akan melelahkan dirinya. Harus benar-benar kerja keras. Udah melelahkan, jadi muta'annen itu ta'iba ta'ban syadida, benar-benar lelah. Belum tentu juga sampai ke surga kan? Artinya harus ada dua-duanya. Beramal ya karena Allah menyuruh kita beramal. Kemudian yang kita bergantung kepada fadlullah. Ya, ini udah selesai. Ini hari ini kita ngaji satu bait aja Ustaz. Jangan panjang-panjang. Banyak tugas nih soalnya pada ngantarin sekolah. Kita lanjutkan. Wa hukiya anna rajulan min bani Israila abadallaha sab'ina sanata. Dihikayahkan bahwa sungguh seorang laki-laki dari Bani Israel itu menyembah ya akan Allah sab'ina sanatan selama 70 tahun. Dia sudah beribadah 70 tahun. Fasa'alallaha ayyaj'alahu ma'al malaikah. Kamu minta ia kepada Allah bahwa menjadikan ianya Allah akan dia bersama kelompok malaikat. Merasa amalnya sudah banyak, pengen digabungkan dengan kelompok malaikat. Fa'arsalallahu ilaihi malakan yukhbiruhu annahu ma'atilkal ibadah la taliku bihil jannah. Fa'arsalallah maka mengutus oleh Allah kepadanya laki-laki akan malaikat yukhbiruhu yang memberitakan ianya malaikat akan laki-laki itu annahu ma'atilkal ibadah bahwa sungguhnya dia bersama demikian ibadahnya yang 70 tahun itu la taliku bihil jannah tidak layak dengan dia oleh sorga. Justru Allah mengirim malaikat menyatakan ibadah 70 tahun mah belum apa-apa, belum layak untuk masuk surga. Falamma balaghahu mana falamma balaghahu manakala menyampaikan ianya malaikat akannya si hamba berita tadi bahwa dia nggak layak masuk surga. Qalal abidu berkatalah oleh laki-laki yang ahli ibadah tadi, nahnu khuliqna lil ibadah. Bermula kami itu diciptakan kami untuk ibadah. Fayambaghi lana an na'budahu. Maka sepantaslah bagi kami bahwa kami sembahkan ya Allah. Kami memang diciptakan untuk ibadah, baik dimasukkan surga atau tidak ya, kita sepantasnya tetap beribadah. Nah, gara-gara ucapan ini justru falamma raja'al malaku maka manakala kembalilah oleh malaikat, kembali kepada Allah. Qala malaikat berkata, Ilahi anta a'lamu bima qala. Wahai Tuhanku, bermula engkau itu lebih tahu dengan apa yang telah berkata oleh hambamu. Faqala Allah, maka berfirmanlah Allah Subhanahu wa taala, Idzan idzan huwa lam ya'rid an ibadatina fanahnu ma'al karami wal ihsani lam nu'rid anhu. Idzan kalau begitu ketika itu huwa lam ya'rid bermula dia itu tidak berpaling ia dari beribadah kepada kami, fanahnu ma'al karami, maka bermula kami bersama kedermawanan, bersama kebaikan tidak akan berpaling dari dia. Artinya walaupun dia tidak diberikan surga, dia tetap beribadah, maka Allah pun akan tetap memberikan pahala terbaik untuk dia. Ishhadu ya malaikati. Saksikan oleh kalian. Nah, bersaksilah, apa? Saksikan olehmu ya malaikati wahai malaikatku anikat ghafirtulah. Bahwa sungguhnya itu sungguh aku ampuni bagi dia. Nah, Allah ampuni seorang rajul abid tadi. Nah, itu tinggal kita i'rab sedikit. Al-i'rabu i'rab inna harfu taukidin wa nasbin. Inna huruf taukid dan nasab. Inna tariqa. At-tariqa ismuha. At-tariq itu isimnya inna. Wa syari'atun khabarani. Dan bermula syariat itu khabar inna. Khabaru inna. Wa syari'atun khabaru inna. Syariat itu khabar inna. Inna tariqa syariah wa tariqah wa hakikah. Wa tariqatun wa hakikatun ma'tufani ala syariatin. Dan tariqah dan hakikah diatafkan keduanya kepada syariat. Fasma, fasma laha ma musila. Fasma al-fa'u fa'ul fasihah. Fa fasihah. Li'annaha waqi'atun karena fa di sini itu waqi'atun yang berada pada posisi pada jawab syarat muqaddar.
Wasma fi'lu amrin, isma fi'il amar, wa fa'iluhu mustatirun. Fa'ilnya mustatir. Takdirnya anta. Walaha naibu fa'ilin. Laha itu naib fa'il. Laha naibu fa'ilin musila. Bermula laha itu naib fa'il musila. Ini ada yang protes di sini ya. Mestinya naib fa'il kan nggak boleh didahulukan. Naib fa'il sama seperti fa'il nggak boleh didahulukan. Tapi di sini kata beliau, walaha naibu fa'il bermula laha itu naib fa'il musila. Qudima alaihi li darurah. Didahulukan akan naib fa'il di atasnya musila karena darurah. Tapi saya lihat dalam kitab Makhtutat tadi yang apa namanya? Yang di awal ini saya tampilkan nggak boleh jadi naib fa'il. Justru dia naib fa'il, fi'ilnya kita takdirkan lain. Dalam kondisi apapun naib fa'il tetap nggak boleh didahulukan. Ini saya juga kurang paham ini ya. Jadi walaha naib fa'il musila didahulukan akan dia di atasnya musila karena darurat. Wa ma masdariyah bermula ma itu ma masdariyah fasma laha ma musila. Ma musila itu ma masdariyah. Berarti musila kita takwil jadi tamsil. Wa ma masdariyah musila fi'lun madin. Musila fi'il madhi mabniyun lil majhul dibina bagi majhul. Wa ma ba'daha dan bermula ma dan ma sesudahnya ma fi ta'wili masdarin pada takwil masdar itu maf'ul isma. Isma ma musila, isma tamsila. Ya, ya. Wa yahtamilu annama ismu mausul dan muhtamil bahwa sungguh ma itu isim mausul. Waqi'atun ala amsilah. Itu yang jatuh ya di atas amsilah. Maksud jatuh di atas amsilah. Wasma ma, dengarkan olehmu akan ma. Maksudnya akan contoh-contoh. Wa naibu fa'il dan bermula naib fa'il itu kembali ia kepada ma. Bi'atibaril lafzi dengan memperhatikan lafaz. Artinya idza arafta anna tariqa salah satu apabila engkau telah tahu bahwa sungguh tarikat itu ada tiga, fasma tamsilal qaumi laha. Maka dengarkan olehmu akan perumpamaan kaum baginya tiga. Oh, makna kedua kalau ma itu isim mausul. Oh, isma al amsilatal lati masalahal qaumulaha. Apabila engkau telah tahu bahwa suku tarikat itu tiga, maka dengarkan olehmu akan contoh-contoh. Alati yang memberi contoh akannya contoh oleh kaum baginya tiga. Nah, itu Ustaz. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Itu Ustaz. Titik Ustaz sementara. Wallahu a'lam.